Juara bertahan MotoGP Jorge Martin dipastikan akan absen dalam beberapa balapan mendatang akibat cedera yang dialaminya. Setelah mengalami kecelakaan saat pengujian pramusim di Sepang, Malaysia, Martin menderita patah tulang di tangan dan kaki. Cedera ini menyebabkan ia melewatkan balapan pembuka di Thailand dan selanjutnya akan absen di Grand Prix Argentina serta Amerikas di Austin, Texas. Pemulihan Martin berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Ia menekankan pentingnya menjalani tes sebelum kembali ke kompetisi untuk memastikan kondisi fisiknya optimal. Targetnya adalah kembali berlomba pada Grand Prix Spanyol di akhir April. Selama masa pemulihan, Martin menerima dukungan dari rekan-rekannya, termasuk Marc dan Alex Marquez serta Pecco Bagnaia. Mereka menyampaikan pesan semangat dalam konferensi pers yang diadakan melalui panggilan video. Martin mengungkapkan rasa frustasinya atas proses pemulihan yang lambat, namun menegaskan keinginannya untuk kembali berlomba hanya ketika benar-benar pulih. Absennya Martin membuat peluang bagi pembalap lain untuk memimpin klasemen sementara. Marc Marquez memanfaatkan situasi ini dengan meraih kemenangan di Thailand, memberikan keunggulan awal dalam perburuan gelar musim ini. Dengan absennya Martin, tim Aprilia harus menyesuaikan strategi mereka untuk balapan-balapan mendatang. Berharap sang juara bertahan dapat kembali secepatnya dalam kondisi terbaiknya. Pembalap tim pabrikan Ducati MotoGP yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan diuntungkan saat tampil di MotoGP seri Eropa. Pasalnya, Ducati akan memanfaatkan robot untuk membantu pembalapnya saat tampil di MotoGP seri Eropa. Robot buatan Lenovo ini diperkenalkan di event Mobile World Congress 2025 di Spanyol awal Maret lalu. Robot ini berfungsi untuk merekam profil lintasan balap dengan membuat peta 3D lengkap dengan semua detailnya. Data ini akan sangat berguna bagi para pembalap dan teknisi sebagai persiapan menyeting motor untuk pertama kalinya. Andrea Garver, perancang elektronik untuk tim Ducati Lenovo, menjelaskan robot tersebut akan membuat peta lintasan dan mengekstrak sekitar 6 juta data per detik. Data itu akan digunakan untuk melakukan berbagai simulasi pengaturan motor dan gaya balap yang dibutuhkan sebelum para pembalap menyelesaikan sesi latihan pertama. Untuk cara kerjanya, robot ini akan muncul setiap hari Kamis, tepat saat para pembalap melakukan inspeksi lintasan dengan berjalan kaki. Selama inspeksi itu, robot juga akan menjalankan tugasnya mengikuti rute yang akan mereka tempuh dengan motor. Robot mengumpulkan data untuk membuat profil sirkuit yang lebih rinci. Pihak Lenovo sendiri menuturkan kalau robot ini sudah digunakan di Mugello tahun 2024 lalu dan akan dipakai lebih rutin di musim 2025 khususnya di Eropa. Dengan adanya robot ini, tim Ducati akan memiliki gambaran realistis tentang apa yang dibutuhkan pembalap sebelum para pembalap menaiki motornya di sirkuit itu, seperti menyolong start untuk mendapatkan data yang lebih rinci soal lintasan. Marc Marquez tampil menggila dalam MotoGP Thailand 2025 dengan meraih pole position, memenangkan sprint race dan balapan utama pada pekan lalu. Sebelumnya, The Baby Alien juga menunjukkan performa bagus selama tes pramusim di Sepang dan Buriram. Dikutip dari Crash, kehebatan Marquez tersebut tidak lepas dari turunnya berat badan pembalap Ducati tersebut. Marquez diketahui turun 3 kg. Hal ini terlihat dari tulang pipi Marquez yang lebih timbul. Sementara itu, Neil Hudson mengatakan Marquez juga kehilangan otot dan memiliki lemak tubuh di bawah 1%. Tanda lain berat badan Marquez turun adalah bisa mengendarai Desmos edisi GP25. Meskipun GP25 menggunakan mesin 2024, akan tetapi tidak membutuhkan fisik yang terlalu banyak dalam mengendarainya. Francesco Bagnaia, pembalap Ducati, menghadapi tantangan berat selama MotoGP Thailand di Buriram, di mana ia finish ketiga dalam sprint dan Grand Prix di belakang rekan setim barunya Marc Marquez dan Alex Marquez dari tim Gresini. Setelah balapan, sebuah rekaman menunjukkan Bagnaia berdiskusi dengan manajer umum Ducati Cars Gigi Dall'Igna, tampaknya mempertanyakan kinerja ban. Pada hari Kamis berikutnya, rekaman lain menampilkan Bagnaia mengatakan kepada Dall'Igna, "Sekarang saya mengerti apa yang terjadi." Ketika ditanya tentang pemahamannya tersebut, Bagnaia memberikan jawaban samar, mengisyaratkan adanya faktor di luar kendalinya yang mempengaruhi hasil balapan. Ia menekankan bahwa timnya telah melakukan segala yang bisa mereka kendalikan, sementara faktor lain tidak berjalan dengan baik.
Meskipun demikian, ia menganggap finish di podium sebagai hasil yang cukup baik mengingat situasi tersebut. Menjelang MotoGP Argentina di Termas de Rio Hondo, banyak yang mengakui bahwa sirkuit tersebut menuntut upaya lebih darinya, mengingat ia belum pernah meraih podium di sana. Ia menyatakan tekadnya untuk beradaptasi dengan kondisi trek yang kurang optimal dan meningkatkan performa sejak sesi pertama. Banyak juga mencatat bahwa meskipun ia menikmati layout sirkuit yang sesuai dengan gaya balapnya, ia sering melakukan kesalahan baik saat kualifikasi maupun balapan. Namun ia optimis bahwa selalu ada kesempatan pertama untuk meraih hasil baik di sana. Mengenai persaingan akhir pekan itu, banyak yang berhati-hati dalam prediksinya. Mengakui bahwa Marquez bersaudara serta pembalap Ducati, Aprilia dan KTM lainnya akan kompetitif. Ia menekankan pentingnya kesiapan untuk beradaptasi dengan kondisi trek yang akan membaik seiring berjalannya sesi dengan performa puncak kemungkinan tercapai saat balapan utama pada hari Minggu. Pada tahun 2027, MotoGP akan mengalami perubahan signifikan dengan beralihnya pemasok ban dari Michelin ke Pirelli. Perubahan ini akan berlangsung selama 5 tahun hingga 2031 bersamaan dengan debut regulasi teknis baru dan pengenalan motor MotoGP yang diperbarui. Marc Marquez, pembalap tim pabrikan Ducati, mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap perubahan ini. Ia mengakui bahwa meskipun Pirelli kemungkinan akan menyediakan ban berkualitas tinggi, adaptasi terhadap ban baru memerlukan periode penyesuaian. Marquez mengingat bahwa saat Michelin pertama kali masuk, terdapat beberapa insiden kecelakaan yang tidak biasa. Ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan ini untuk menjaga performa dan keselamatan di lintasan. Perubahan pemasok ban ini menandai era baru dalam MotoGP, di mana semua kategori termasuk Moto2 dan Moto3 akan menggunakan ban dari Pirelli. Strategi penyedia tunggal ini diharapkan dapat memberikan jalur pengembangan yang konsisten bagi para pembalap menuju puncak karir mereka. Sementara itu, Michelin akan tetap menjadi pemasok eksklusif untuk MotoGP dan Moto2 hingga akhir musim 2026, memastikan dukungan teknis dan produk berkualitas tinggi selama masa transisi ini. Meskipun sebagian besar rekor putaran Bridgestone jatuh ke tangan Michelin sejak lama, Phillip Island dan Termas de Rio Hondo adalah dua yang belum mereka pecahkan. Rekor putaran Phillip Island 2013 milik Marc Marquez yang dibuat saat balapan pit stop dipecahkan oleh pembalap Spanyol itu pada Oktober lalu. Kini tinggal Argentina, tempat berlangsungnya putaran kedua musim 2025 akhir pekan ini yang perlu dipecahkan Michelin untuk menyapu bersih semua rekor kalender. Waktu pole position tercepat oleh Marc Marquez pada tahun 2014 dan putaran balap Valentino Rossi pada tahun 2015 di Termas dicatat saat masih memakai ban Bridgestone. Namun saat meninjau kembalinya akhir pekan ini ke Argentina, setelah jeda 1 tahun, Michelin menyatakan bahwa tim yang hadir di Termas de Rio Hondo akan sangat ingin memecahkan semua rekor ini. Salah satu alasan rekor Bridgestone bertahan begitu lama adalah kehati-hatian ekstra yang ditunjukkan oleh Michelin menyusul kegagalan ban yang dialami Scott Redding di sirkuit tersebut pada tahun 2016, selama tahun pertama mereka sebagai pemasok ban tunggal MotoGP. Sementara itu, cuaca basah saat kualifikasi dan Grand Prix membatasi waktu putaran selama acara Argentina 2023 terkini. Namun, Marco Bezzecchi yang memenangkan Grand Prix basah sudah berada di bawah rekor putaran resmi selama sprint Sabtu yang kering. Michelin kemudian memperkenalkan konstruksi ban belakang yang direvisi untuk tahun 2024, yang mencetak banyak rekor putaran baru tahun lalu dan akan memulai debutnya di Termas akhir pekan ini.